kalian Islam mempunyai sebuah narasi yang disampaikan oleh ulama-ulama kalian, contohnya Zakir Naik dan kawan-kawannya, mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu tiada disalib. Oke, nggak masalah kalau kamu berargumen seperti itu. Tapi saya mau nanya nih, kalau gitu yang disalibkan siapa? Bingung kalian, pusing kalian 7 keliling. Baik, di mana kau tahu bahwa Nabi itu manusia? Iya kan, kalau Mas lihat di sejarah-sejarah atau di YouTube atau tutorial. Kau mengikuti. Oke, kita kasih naik Aldi Setia. Aldi Setia. Halo, saudara Aldi Setia, apakah Anda Muslim? Halo, ya bang, Muslim bang. Ya, silakan nyalakan kamera Aldi Setia. Nah, ini kan enak kalau seperti ini. Kita kan diskusi enak kalau gini. Oke, silakan Aldi Setia. Tujuan abang untuk berdiskusi di sini tujuannya apa sih? Tujuan saya adalah untuk menjawab kesesatan-kesesatan yang telah kalian Islam bangun dalam hal mengatakan sesuatu terhadap kekristenan. Mau saya kasih contohnya? Betul? Baik, contohnya begini. Kalian Islam mempunyai sebuah narasi yang disampaikan oleh ulama-ulama kalian, contohnya Zakir Naik dan kawan-kawannya, mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu tiada disalib. Oke, nggak masalah kalau kamu berargumen seperti itu. Tapi saya mau nanya nih, kalau gitu yang disalibkan siapa? Bingung kalian, pusing kalian 7 keliling. Omongan kalian itu membuat dari diri kalian sendiri pusing, nggak bisa tidur. Betul tidak bahwasanya kalian mempunyai narasi mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan? Tapi kalau memang Enggak, saya tanya betul atau tidak? Bagi saya tidak. Jadi kamu tidak mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan? Bukan yang diserupakan itu dirinya sendiri sebenarnya bang. Nah kan pusing kan, makin pusing nih. 2 Islam kita tanya, 3 jawabannya. Kamu mengatakan Yesus tidak disalibkan. Terus yang diserupakan siapa? Yang diserupakan siapa? Iya, kalau di dalam Islam itu bang, yang disalib itu adalah dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Enggak, yang disalibkan di situ kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Ya terus? Oke, siapa yang disalibkan di situ? Kalau begitu. Yang disalibkan itu di situ tidak pernah diperjelaskan secara detail, tapi pemahaman saya yang disalib itu adalah dirinya sendiri. Dirinya siapa? Ya dirinya sendiri. Siapa yang seperti Katanya begini, Bang. tidak disalibkan, sekarang disalibkan. Kadang-kadang disalibkan, kadang-kadang on off. Selalu ada tombol on off ini kalian ini. Aduh, berat ini. Sebentar, saya naikkan dulu satu muslim. Enggak, saya naikkan dulu satu muslim nih. Jangan turunkan sebelum saya selesai. Saya tidak turunkan bang. Saya hanya naikkan satu muslim untuk mengkonfirmasi nih. Ya, saya tanya dulu. Sumber Arto muslim bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Sumber Arto. Ya, Sumber Arto. Ini Adi Setia ini muslim. Dia katakan bahwa sungguh-sungguh Yesus yang disalibkan. Bukan, tidak ada cerita diserupakan, tidak ada cerita. Sebentar, belakang Anda ini ada pohon Natal ini. Mencurigakan ini. Kenapa dia bilang ada pohon Natal? Anda bilang muslim. Sebentar, Sumarto, Anda muslim betulan? Muslim. Oh bukan, kukira tadi pohon Natal, macam pohon Natal. Macam pohon Natal, sorry bang. Oke. Ini Ali Setia muslim, dia mengatakan tidak ada istilah diserupakan, disalib, digantikan orang lain. Jadi yang benar yang mana nih? 2 muslim saya tanya, ada 3 jawabannya. Silakan. Gini bang, aku kan lama minta naik di rumah abang ini kan, cuman nggak bisa naik. Nah baru kali ini aku naik. Nah boleh nggak aku minta sesuatu sama abang itu kan? Apa itu bang?
Yang abang perbuatkan itu, aku nih kerja, maaf ya, aku kerja di orang Kristen tuh lama kayak gitu kan. Tapi Sebentar dengan bang, kata-kata apa abang, hubungannya? Apa hubungannya yang saya lakukan ini dengan apa abang kerja di tempat orang Kristen? Kenapa? Gimana hubungannya apa? kalau status abang lihat-lihat komal-komal kayak gini, lama-lama Islam sama Kristen itu ujung-ujungnya pecah belah kayak gitu, saling Nah bermusuh-musuhan. ini makanya saya bilang, dengar bang, dengar bang ya. Saya walaupun siaran seperti ini, apakah saya dengan orang-orang Islam menjadi dendam, menjadi benci? Tidak bang. Saya tidak benci dengan orangnya, saya tidak pernah benci dengan manusianya. Yang saya benci adalah apa yang kalian katakan terhadap apa yang saya imani. Saya kasih abang contoh ya, biar abang saya kasih contoh nih. Coba. Abang lihat gambar ini nggak? Coba baca dulu. Apa itu? Coba bang baca, jangan membisu, baca dulu, coba baca. Aduh, sorry. Aduh, jadi gimana ini? Aduh, sorry salah pencet sebentar. Saya benerin lagi, salah pencet sebentar. Bentar. Sorry ya, nih. Coba abang baca ini, abang baca. Benarkah Bible dipalsukan? Terus bawahnya? Haji Oke. Yudi Muljana. Oke, bang, saya tanya dulu abang ya, pelan-pelan bang ya. Abang kan kerja sama orang Kristen, itu bukti bahwa orang Kristen itu baik-baik. Gini bang ya, gini. Di sini ada sebuah banner dipasang di tepi jalan raya dengan tulisan apakah Bible dipalsukan? Seminar. Coba bang, kalau saya bikin banner di jalan raya tulisannya begini, apakah Quran dipalsukan? Kejang orang Islam, kesetanan semua nanti bang, kesetanan. Percaya nggak itu? Saya tanya dulu, percaya nggak? Ya gimana ya ngomongnya, maksud aku kayak gini nah bang. Ya Bukan gini bang, saya cuman kasih tahu begini bang. Apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan ini adalah untuk mengcounter atau menjawab apa yang umat Muslim lakukan terhadap keimanan saya. Seingat saya tidak benci dengan personal orangnya. Abang orang Islam, kalau abang ketemu saya, kalau abang main ke rumah saya, pasti abang saya suguhi makanan, pasti abang saya suguhi minuman. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan personalnya. Yang saya lakukan ini adalah untuk menjawab apa yang orang-orang Islam lakukan. Contohnya ini, benarkah Bible dipalsukan? Coba apa maksud membuat seminar-seminar semacam ini? Nah makanya saya mengcounter balik nih bang. Saya counter balik. Karena bukan hanya satu tema kan bang. Gitu loh. Nah ketika saya balik, abang langsung ngomong, nanti perang. Heran. Kalau ngomongin Kristen, itu dakwah itu. Kalau ngomongin Kristen, apakah Bible dipalsukan? Itu kan sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, bang, abang membuat hubungan harmonis rusak nih. Buset, ini anak ini standar ganda bener orangnya. Gimana jalan ceritanya bang? Ketika kalian ngomong-ngomongin tentang Bible, ngomong-ngomongin tentang Kristen, namanya dakwah. Giliran orang Kristen jawab, ini nanti bisa belah bang. Pecah belah nih bang. Ini apa-apaan ini? Berarti nggak boleh dijawab bang? Ya sebenarnya sih boleh. Maksud aku kan kayak gini. Kan seandainya ketemu Muslim, itu yang lebih bagus kayak gini jawabannya itu. Coba kita saling toleransi, menghargai sesama agama kita masing-masing. Bang, dengerin bang ya. Gini bang, kalau ada tulisan seperti ini, benarkah Bible dipalsukan? Dipajang di jalan raya, pakai banner gede-gede. Ada nggak orang Kristen demo bang? Ada nggak orang Kristen kesetanan, kelonjotan ke anu? Ada nggak? Nggak ada bang. Yang orang Kristen butuhkan adalah menjawab hal-hal seperti ini. Sekarang bang, saya tanya dulu sama bang jujur. Saya bikin banner, ini saya tulis nih. Benarkah Bible-nya saya coret Quran? Benarkah Quran dipalsukan? Saya pajang di jalan raya. Apa yang terjadi bang? Saya tanya dulu bang, tebak apa yang terjadi?
Ya mungkin bisa bisa nggak bisa saling menghargai kayak gitu. Lonjotan bang, kesetanan berbusa-busa mulutnya di jalan itu langsung. Demo bersilit-silit, saya jamin. Kenapa sih kita kayak gitu bang? Apa yang terjadi dengan kita ini, dengan negara kita ini? Tuh lihat itu bang, coba itu suara bang nggak yang berisik itu di Danu, yang di background abang itu? Enggak, Berisik nggak bang? Enggak. Jadi Nah, nggak berisik, bagi abang nggak Sebentar, berisik, Bang. bagi telinga Bang orang Idis, boleh lain saya- bang. Berat kita ini bang. Bang Idis, Kadang-kadang Idis, bang ya. Boleh saya sebenarnya bicara? Silakan. Jadi begini, ya. Jadi begini ya. Di kalangan Islam ini memang saya akui apa yang dikatakan Bang Idis itu adalah benar ya. Saya sendiri sebagai orang Islam, kadang-kadang saya dikatakan kafir ya. Karena apa? Mereka tidak pernah sadar ya bahwa di dalam Islam itu sendiri tidak paham dalam keislamannya. Makanya tujuannya Bang Idis itu ingin mempersatukan pemahaman seperti apa pemahaman orang Kristen ya cara bertuhan dan bagaimana cara orang Islam cara bertuhan. Tujuannya Bang Idis memang seperti itu. Maka saya katakan di room-room berbeda di selain Bang Idis, jangan naik di roomnya Bang Idis orang-orang Islam tidak memperdalami keislaman karena akan terjepit di situ. Jadi tolong dibawa terjepitnya, saat ini saya sekarang ini bercerita tentang orang Islam di bawah. Mohon maaf saya. Mohon maaf. Siapa yang tidak tahu tentang agama Islam yang sebenarnya jangan naik. Maka apabila naik nanti ditanya dengan Bang Idis akan terjepit sendirinya. Maka akan malu di Islam di bawah itu semua akan malu. Ya, itu peringatan dari saya. Makanya Bang Idis ya memberikan tema seperti Yesus Tuhan Bang Idis, Muhammad Tuhan orang Islam. Pernah di sini ditampilkan di layar besar sama Bang Idis dijadikan tema. Namun mereka semua menolak bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Salah satu contoh itu. Padahal sudah jelas di kalangan Islam Tuhan orang-orang Islam adalah Muhammad. Ini ingat ini kata-kata saya di sini. Coba ini Bang Aldi Setia ini, abang Muslim kan bang? Muslim Bang, Muslim. Oke, coba bang, biar pasti kalau anda Muslim coba syahadat dulu bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu Oke, bacaan tapi Bang abang, Idis. tapi anda mengakui nggak bahwa anda mentuhankan Muhammad? Ya kan sudah jelas utusan di sini. Berarti anda mentuhankan Utusan Muhammad di atau sini tidak? sebagai utusan itu sebagai pengganti tahta kerajaan Allah. Itulah utusan. Oke, berarti Ya. anda mentuhankan Muhammad? Jelas. Nggak ada yang menuhankan Muhammad itu nggak ada. Tuh jelas Nah, kan, diakui di dia sini- menuhankan Muhammad. Di sinilah masalahnya ini. Ya. Di sinilah masalahnya orang Islam Bang Idis tidak memperdalami keislamannya sendiri. Ini masalahnya. Siapa yang salah? Bang Idis atau siapa yang salah nantinya? Hah? Ya, yang mengatakan Muhammad itu Tuhan itu siapa? Saya sendiri karena saya bersaksi waktu bersyahadat. Hah? Makanya Aku Bang, bersaksi tiada kunci. Tuhan selain Allah dan Makanya aku berjanji kunci, Bang, bahwa masuk Nabi ke dalam Muhammad Islam. utusan. Dengarkan dulu baik-baik. Dengarkan dulu baik-baik biar kamu dengan saya. Makanya Bang, kunci masuk ke dalam Islam itu dengan secara murni. Makanya yang memurnikan 2 kalimat syahadat. Itu karena itu penyaksian. Aku bersaksi di sini jangan sampai hanya berkata-kata saksi Bang, tapi tanpa membuktikan persaksian itu bohong Bang. Itu hanya KTP saja Islam Bang. Ya. Dan aku bersaksi kedua kali bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini bukan hanya pembicaraan saja Bangku. Ini betul-betul menyaksikan di dalam 2 perkataan itu. 2 penyaksian itu. Baru yang namanya jadi orang Islam. Ya. Berarti Bang Aldi Setia, berarti anda ingin menyatakan bahwa setiap Muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya ya? Wajib, tapi di kalangan mereka 85% tidak bisa memahami itu. Itu akan ditolak semuanya. Jadi dengarkan baik-baik yang di bawah, jangan naik biar tak terjepit sama Bang Idis ya. Lakum dinukum waliyatim.
agamaku agamaku, agamamu agamamu. Ya. Itu yang saya sarankan Silakan. sama Bagaimana Anda. pendapat Bang Sumber? Coba. Ini ada Muslim Aldi Setia mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya dan Anda tidak mengakui Muhammad itu sebagai Tuhan Anda ini. Bagaimana nih? Saya jadi pusing sendiri nih. Yang mana yang benar kalian? Silakan. Ya. Jadi perang kayak gini sama sesama Muslim jadinya kan ya. Kalau setahu aku Muslim itu syahadat itu yang disebut utusan. Tahu yang disebut utusan? Apa itu Tahu nggak utusan? yang disebut utusan? Iya, Utusan apa itu itu utusan? suruhan. Hah, suruhan apa? Nah, sekarang aku nanya sama kamu. Itu kan yang dikagumi para Muslim. Utusan apa? Suruhan apa? Dari Allah itu disuruh apa? Astagfirullahaladzim. Ya. Maka jangan naik di bawah ya, biar tak terjepit sama Bang Idis ya. Jangan naik di bawah. Sebelum tidak mempertuhankan Muhammad jangan naik. Mesti terjepit. Nah, tapi ini herannya yang Bang kayak Aldi. gini, Bang, yang jadi mencah belahkan. Jangan Yang nekat Anda. dipertanyakan jangan sampai Nekat Anda mempercah naik turunnya Bang belah Idis. sesama agama. Saya kasih sarankan sama Anda, bagi orang-orang Islam yang di bawah, kalau tidak mempertuhankan Muhammad jangan naik, nanti terjepit. Itu aja. Sekarang silakan dengan Bang Idis Anda. Silakan kalau tidak percaya. Tanyakan Bang Idis dia. Coba kok bisa disebutkan Nabi Muhammad itu Tuhan itu dari mana? Sumbernya itu dari mana? Pelajari Kok dulu, bisa disebutkan? Perdalami dulu Islam. Perdalami dulu Islam kalau ingin tahu. Itu aja. Jangan cerita di sini. Saya hanya memberi sarankan kepada Anda sekalian, apalagi yang di bawah. Ya, jadi jangan naik kalau sebelum orang Islam mempertuhankan Muhammad jangan naik ke sini. Saya kasih sarankan sama Anda. Ya, buat malu. Saya yang di bawah menonton malu sebagai orang Islam. udah aku ini kan penontonnya udah 2.800K ya. Aku cuman mau titik Makanya kepada biar semua melihat saudara-saudaraku. apa yang aku katakan, saksikan Saudaraku orang. yang saudara-saudaraku Muslim, jadi tolong jangan sampai terpancing di komal ini, di room ini, jangan sampai terpancing naik, jangan sampai ingin membenarkan agamanya sendiri. Yang penting kita mempunyai keyakinan sendiri buat saudara-saudaraku kayak gitu. Udah, jangan sampai naik. Contohnya Ya, naik berarti kayak berarti kayak Anda gini. mengakui, Itu berarti Anda bingung. mengakui pandangan Aldi Setia bahwasanya Muhammad itu harus dituhankan. Tetap saya tidak mengaku. Karena Nabi pun Muhammad itu Nah, kan? utusan. Boleh saya kasih saran sekali, saya kasih contoh. Boleh kasih contoh. Bagi saudara-saudara yang saya di bawah, kalau memang sebelum pemahaman saudara-saudara kita sebelum pemahaman seperti saya jangan naik, tolong jangan naik. Nanti dijepit sama Bang Idis. Malu saya di Oke, bawah. gini aja Bang Sumber. Apakah Anda bersedia saya ganti dengan Muslim yang lain yang lebih mengerti tentang Islam supaya berdebat dengan Aldi? Aku cuman bilang kayak gini, satu perkataanku aja yang mau katanya menuhankan utusan. Nah, sekarang aku nanyanya cuman kayak gini, Bang. Ini diibaratkan ya. Kamu jelas pasti mempunyai kepala desa atau perangkat-perangkat lainnya kan? Terus kamu dikasih wawasan yang bagus sama di bawahan perangkat desa kamu mengagumi nggak sama mereka? Mengagumi nggak sama mereka, ya? Contoh, presiden kita mengutus menterinya dan menterinya itu bisa menyenangkan kita mengagumi nggak sama menterinya itu? Ya. Sekarang begini Bang. Nah, Sekarang begini analoginya. itulah yang dikagumi, yang disebutkan Muhammad itu yang kita kagumi. Oke, sekarang saya tanya Bukan dulu yang Bang. kita sembah. Baik, sekarang saya tanya. Kalau menteri, presiden, raja, penguasa-penguasa, bos dan lain sebagainya memerintahkan kamu melakukan ini dan itu harus semuanya kau kerjakan atau tidak? Ya, Saya kasih contoh, saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini. Misal saya adalah seorang raja, misal. Atau Ya. seorang bosmu misalnya. Saya bilang begini, Ah. Sumber Arto, berikan istrimu kepadaku. Kau lakukan tidak? Lah, ada nggak ajaran yang sesat? Kan di situ kan Oh, ada enggak, ajaran yang pertanyaan salah. saya, kau lakukan tidak? Berikan istrimu kepadaku, kau lakukan tidak? Itu namanya kan abang tuh kan nyonya kan kesalahan. Sekarang di Enggak, Kristen saya juga tanya ditanya dulu. kayak gitu. Artinya begini, perintah-perintah bos, presiden, siapapun di dunia ini, ketika perintah itu Anda rasa
sedemikian rupa Anda boleh tidak mentaatinya, betul? Boleh kalau salah. Nah, sekarang saya tanya dulu, kalau Muhammad boleh nggak Anda bantah? Ya boleh kalau dia memang ada ajaran dia salah. Oke, saya tanya sekarang. Misal, salahnya misal, di mana? misal Anda hidup sejaman dengan Muhammad. Muhammad berkata, supaya istrimu diserahkan kepada Muhammad, kau lakukan nggak? Pasti enggak. Nggak. Ada Quran di situ? Coba sekarang apa? Nggak, saya tanya, ada Quran nggak di situ? Mulai Ada Quran berubah nggak di ini. situ? Yang masuk akal aja. Kalau usah Aduh, nyari berat. kesalahan gitu. Enggak, saya tanya, Itu kan ada yang Quran kamu nggak di situ? cuma Kesalahan-kesalahan. Bang, saya tanya, Yang namanya Anda tahu, tuntutan sebentar yang Bang, saya tanya, diajarkan sudah Anda tahu dianggap Zaid nggak? contoh. Sebentar, Anda tahu Zaid bin Harithah nggak? Tahu nggak Zaid bin Harithah itu siapa? Udahlah kayak contoh aku udah kecewa sama Bang. Coba yang enggak kayak gitu, Islam enggak kayak gitu. Jadi lu Enggak, saya tanya dulu. Tahu nggak Anda Zaid bin Harithah? Tahu nggak? Sudah kubilang tadi jadi lelucon kamu. Kalau Muhammad memerintahkan kepada kamu sesuatu, bisa nggak kau bantah? Ya kalau memang ajarannya dia tidak benar pasti sih dibantah, tapi kan ajaran tuh nggak ada. Oke, Kalau misal yang nih, nama misal orang Muhammad udah berkata, diutus, serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? nggak ada di Enggak, situ. saya nggak bilang ada yang misal. namanya Saya bilang ajaran misal. keguruan Anda itu lakukan nggak? Nggak ada, tetap Oke, nggak ada misalnya. oke. Anda tahu, Karena udah Anda diutus, tahu Zaid sekarang bin mau Harithah? nanya. Nggak, Anda tahu Zaid nggak? Sekarang Anda mau tahu nanya itu sama bagaimana Abang. Zaid dia punya istri bernama Zainab. Akhirnya Zainab ini jadi istrinya Muhammad, tahu nggak? Nggak ada Meninggal, kayak gitu. meninggal. Oke, abang saya turunkan dulu aja. Saya ganti. Abang nggak tahu ajaran Islam, saya ganti dulu. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf, saya turunkan dulu. Saya naikkan dulu yang mengerti ajaran Islam nih. Gimana ini ngomongnya panjang lebar tapi ajaran Islam nggak tahu ini. Aduh. Ditanya Zaid bin Harithah siapa? Nggak tahu. Aduh, ditanya Zainab istrinya Zaid bin Harithah nggak tahu. Aduh. Nurbaya, Muslimah? Iya Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera, Nurbaya. Oke. Jangan-jangan nekat juga ini Bang Idis. Ya, bisa dikatakan hampir berapa persen lah. Mana ini? Nggak kelihatan. Iya kak. Ya, si Nurbaya, apa yang ingin Anda utarakan? Apakah Anda ingin bicara dengan Aldi yang mengakui Muhammad itu Tuhan? Ataukah Anda ingin membantah apa yang saya katakan tadi? Silakan. Baik kak. Kalau menurut aku itu Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Coba Nurbaya. Saya begini, apakah kamu sudah malu dilihat orang kamu jadi orang Islam? Enggak. Oke, kenapa kameramu kok seperti kamu malu-malu dilihat orang jadi orang Islam? Kenapa? Jangan malu, banggalah kamu jadi orang Islam. Ayo, bangga, jawab, ya. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, nggak apa-apa, saya turunkan. Oke. Oke, baik. Diskusi yang bagus saja. Gini, apa yang Anda ingin bantah? Apakah yang baru saya ucapkan atau yang Aldi ucapkan ini? Saudara Anda Muslim sendiri, dia mentuhankan Muhammad, diakui Muhammad itu Tuhannya. Silakan. Kalau saudara Andi itu Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad itu dia nabi, utusan Allah. Baik. Yang dimaksud Nabi menurut kamu apa? Hah? Yang dimaksud Nabi menurut kamu apa? Kan 25 nabi. Nabi terakhir Enggak, saya tanya. Yang dimaksud Nabi itu menurut kamu apa? Manusia kah? Apakah? Silakan. kan nabi itu kan manusia, bukan Tuhan. Nabi itu manusia. Iya kan nabi itu kan Allah diciptakan kan untuk Oke baik. Di mana kau tahu bahwa Nabi itu manusia? iya kan kalau mas lihat di sejarah-sejarah atau di YouTube atau tutorial. Kau mengikuti sejarah atau mengikuti kenyataan? Iya saya kan membaca buku mas. Iya, namanya itu mengikuti sejarah kamu. Kalau di buku itu kan sejarah. Iya memang kita mengikuti sejarah. Faktanya kapan tidak tahu Nabi itu manusia atau bukan? Iya kan nabi itu kan manusia, bukan Tuhan. Tolong perjelaskan kepada saya bahwa Nabi itu adalah manusia seperti Nabi Musa, seperti apa wajahnya? Silakan.
Bingung. Silakan jawab. Bingung. Aduh Bang, ini saya katakan dari tadi ya. Tolong yang di bawah jangan naik biar tak terjepit di atas. Tolong jangan naik, tolong. Ini orang membuat malu naik ke atas. Semua pantau mulai sejak berapa hari yang lalu. Semua memalukan orang Islam di sini. Mas, saya tanya, Mas itu agama Islam atau bukan? Saya tanya Mas. Aku tanya, Mas itu agama Islam atau bukan Mas? Gimana? Saya tanya Mas, Mas itu agama Islam Gimana? atau bukan? Saya tanya Mas itu agama Islam atau Kenapa? bukan? Kenapa? Sampean itu agama Islam atau Islam bukan? ya. Nah, terus Islam. Iya aku tahu. Mas itu maksudnya rukun sholat itu ada berapa Mas? Kenapa? Rukun sholat itu ada berapa Mas? Rukun salat? Rukun sholat itu ada berapa perkara? Saya tidak mempelajari rukun, tapi saya mempelajari ketuhanan. Iya Hah? saya tanya. Saya tidak mengerjakan Kan itu, Kak. kalau Mas tentang- Saya tidak mengerjakan itu karena di Al-Quran tidak Enggak. di Al-Quran tidak diperintahkan. Enggak ada. Lah buat apa aku mengerjakan di Al-Quran tidak diperintahkan? Buat apa? Kan di kitab Mas. Kita kan baca. Adakah di Al-Quran perintahnya itu? Bukan. Saya mengimani Al-Quran. Adakah perintahnya di Al-Quran? Silakan. Kan gini loh Mas. Kan secara logika kita kan belajar tentang kitab kan Mas. Kalau kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tuh kita ikuti tentang namanya Rasul-Rasul. Bukan. Kau mengerjakan sesuatu melalui apa? Melalui Al-Quran kah? Melalui apa? Iya, melalui Al-Quran toh. Kan kita kan kalau sholat itu kan melalui Al-Quran. Bacaan. Oke. Ya. Baik. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran? Silakan katakan pada saya. Ya disuruh Oke, silakan. turun sholat. Oke, salat katakan kepada saya salat apa yang dikatakan dalam Al-Quran, silakan. Ya sholat 5 waktu Mas. Oke, baik. Tampilkan datanya seperti apa salat 5 waktu yang diperintahkan dalam Al-Quran, silakan. Buka. Ya. Kalau di dalam itu kan sholat 5 waktu ya. Kamu jangan lari-lari di sini. Saya minta dalil salat 5 waktu, dalilnya saya minta tampilkan di layar besar sama Bang Idi sekarang. Silakan. Kalau itu kan dari mazhab Imam Syafi'i Mas. Saya Mazhab. tidak menanyakan itu. Enggak, kan bahas tentang itu kan Mas. Jadi kita kalau secara logika Aku menanyakan dalil perintah di dalam Al-Quran. Kata-kata kamu tadi salah satunya. Iya, dalil Tolong kan, tampilkan dalil ayat-ayat Al-Quran seperti memerintahkan seperti salat 5 waktu. Tolong katakan pada saya, silakan juga. Silakan. ya kalau Mas itu kalau belum paham tentang ajaran Nabi, Mas Ya dijelaskan dong Nurbaya, sholat yang dimaksud dalam Quran itu seperti apa? Dalilnya seperti apa? Silakan. Sholat fardu. Gimana? Sholat waktu yaitu zuhur, asar, lohar, maghrib. Kamu jangan mengada-ngada. Saya banyak kali meminta dalil seperti ini kepada orang Islam, tidak satu pun bisa menjelaskan itu. Tidak satu pun menemukan ayatnya. Kan gini loh Mas, kalau kita ikut maksudnya kita kalau namanya itu tentang sholat itu tuh kan ada 5 perkara. 5 perkara apa kau ini? Aku minta dalil. Nggak ada itu di Quran, nggak ada Nurbaya. Gini Nurbaya, gini aja, biar gampang saya bahasakan sederhana. Di Quran mana ada perintah wahai umat Muslim, sholatlah kalian 5 waktu sehari di mana? Ayo coba. Dan ditentukan rakaatnya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Silakan. Kan sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Iya, di mana dalilnya? Di Quran mana? Oh, dalil.
Kamu nekat sekali naik atas. Nekat sekali kamu naik. Jadi makanya saya bilang gini Nurbaya gini, tolong mulai sekarang jangan kamu katakan bahwa Quran itu adalah pedoman hidupmu, kitabmu bukan Quran. Ya kitab suci Al-Quran kan. Oke, di Quran mana ada sholat? Kalau sholat subuh itu berapa rakaat? Sholat ini harus sholat 5 waktu. Di mana? Ada di Quran mana? Silakan. Silakan. Nekat. Kalau itu saya belum paham, maksudnya belum. Ini saya bilang. Nurbaya, gini ya. Saya pernah bilang begini. Mustahil kitab sucimu itu Quran. Kenapa? Karena setiap apa yang saya tanya kepadamu tentang agama Islam, kau tak butuh Quran itu untuk menjawabnya. Tak kau perlukan Quran itu untuk menjawabnya. Yang kamu ambil untuk menjawab buku lain. Buku karangan ini, karangan ulama ini, karangan ini. Nggak ada Quran kau gunakan, nggak ada. Coba, adakah dari tadi kau gunakan Quran sebagai apa dasar untuk jawabanmu? Pak, anu yo. Kita Silakan Nurbaya, silakan. Google dulu, Google. Oke, Bang Aldi, saya turunkan sebentar Bang Aldi biar saya kasih dia tunjuk ya Bang Aldi ya. Oke baik bang. Oke, Bang Aldi saya turunkan sebentar. Saya kasih ini Nurbaya ini apa namanya sholat ya. Nih, mudah-mudahan masih ada saya simpan di layar saya teman-teman ya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Nurbaya ya, sorry. Oke. Nih, saya kasih kamu gambar ini. Suara saya kedengeran? Iya. Oke, saya ngajak kamu berpikir ya. Saya ngajak kamu berpikir logis. Kamu lihat ini kaki, Iya. dan kamu lihat. Sorry. Ya saya Sabar. lihat. Sabar, kecabut headset saya, sabar. Oke. Sekarang bagaimana kedengaran suaranya? Iya dengar Mas. Saya harus geser badan saya, lihat ini. Lihat kaki yang ini, yang di bawah ini. Iya Mas. Yang ini. Iya, tak lihat. Dan lihat kaki yang ini. Iya. Tunjukkan sama saya dari Quran mana kaki yang ini berasal, dari Quran mana kaki yang ini berasal. Silakan. Di Quran mana ada penjelasan bahwa sholat itu kayak gini? Silakan. Kalau itu saya belum belajar tentang di situ. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa yang dimaksud sholat itu adalah yang seperti ini, Nurbaya? Coba berapa lama, berapa tahun terpatri di dalam pikiranmu bahwa inilah yang dimaksud sholat? Coba. Berat, saudara. Nurbaya, dengarkan ya. Sholat di dalam Quran adalah mencegah perbuatan mungkar. Betul atau salah? Betul. Kenapa kamu definisikan sholat itu adalah ini? Ini sholat. Coba. Bukan mencegah perbuatan mungkar. Silakan. Kan kalau tahiyat awal itu kan kita harus Di mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir, di mana ada kata-kata assalamualaikum ayuhan nabiyyu dan seterusnya. Dari mana itu ada? Di Quran mana? Ya kan ada di dalam Al-Quran Mas. Silakan tunjuk di Quran mana. Kalau ada di dalam Quran suruh kayak begini, duduk begini, kakinya begini, harus begini. Kalau bisa kamu tunjuk dalam Quran, saya terjun dari Monas. Silakan. Saya Mas itu saya tanya, Mas itu agama Islam atau Kristen? Saya Kristen, tapi 13 tahun lamanya saya mendalami agama Anda, agama Islam. Oke. Setelah saya baca Quran, saya terkaget-kaget. Ternyata apapun yang saya dengar dari kamu, semuanya nggak ada di Quran. Semuanya, semua yang keluar dari mulutmu tentang ajaran Islam, tidak ada satupun yang dari Quran.
Makanya saya mengatakan, saya keberatan kalau kamu katakan kitab sucimu Al-Quran. Tidak benar kitab sucimu Al-Quran. Nggak benar. Kitab sucimu bukan Quran. Kitab sucimu nggak tahu dari mana datangnya. Silakan. Kalau kitab suci itu, Mas, aku tanya ya, Mas. Kalau kitab suci itu diturunkan beransur-ansur. Berapa lama? Berapa lama ya? Google Aku dulu. lupa. Google dulu. Nanti kalau kamu Google, nanti dapat di situ 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 nanti sampai 22 detik nanti 22 detik, 22 menit detik. Dengar dulu. Apa yang kamu katakan itu sayang sekali tidak ada di Quran, nggak ada. Makanya saya bilang Nurbaya, kitab sucimu bukan Quran. Karena kita pelajari itu di dalam pendidikan agama Islam, itu kita pelajari semua tentang tuntunan sholat atau apa semua. Oke, kamu percaya kamu sholat seperti Muhammad? Iya, memang saya percaya bahwa Oke, agama saya. kamu percaya bahwa sholatmu itu sholat yang seperti diajarkan Muhammad? Iya, memang. Oke. Kamu sholat mengucapkan ini nggak? Assalamualaikum ayuhan nabiyu. Kamu ucapkan itu nggak? Iya, memang. Oke, artinya apa bahasa Indonesianya? Kalau dalam artinya itu saya belum pelajari di situ. Makanya Belum pelajari lagi. Oke, saya artikan Nurbaya ya. Oke, artinya Assalamualaikum ayuhan nabi itu artinya begini. Salam sejahtera kepada engkau duhai nabi. Nurbaya? Ya, Mas. Oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Anda wahai nabi. Itu bahasa Indonesianya artinya. Oke? Oke. Nah, kamu percaya nggak waktu Muhammad sholat dia ngomong gitu? Salam sejahtera kepada engkau nabi. Muhammad sendiri ketika dia sholat dia ngomong gitu nggak? Berat, saudara. Meninggal, saudara, meninggal. Bagaimana mungkin Muhammad ngomong sendiri dalam sholatnya? Assalamualaikum ayuhan nabi. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Meninggal, saudara, meninggal. Siti Nurbaya, jangan terdiam. Oh, itu saya belum belajar tentang di situ, Mas. Iya, jadi jangan kamu katakan bahwa saya sholat seperti Muhammad sholat. Giliran ditanya apakah Muhammad sholat mengucapkan salam assalamualaikum ayuhan nabi, kau bingung. Siti Nurbaya, sekarang saya tanya lagi. Pernahkah Muhammad sholat pakai bahasanya orang? Pernah nggak? Kalau dia pakai bahasa Arab, Mas. Bahasanya siapa yang dipakai dia sholat? Ya bahasa Arab dong. Enggak, bahasanya siapa bagi dia? Kan dia kan ini di Arab, ya pakai bahasa Arab. Oke, Pakai bahasa dirinya sendiri, betul? Bahasa ibunya, betul? Iya. Nah, kalau kamu mau sholat seperti Muhammad aja sholat pakai bahasanya sendiri. Kenapa kamu sholat pakai bahasa orang? Kenapa? Kenapa kamu tidak sholat dengan bahasamu sendiri seperti Muhammad sholat pakai bahasanya sendiri? Bisa juga, Mas. Oh boleh, berarti sholat boleh pakai bahasa Indonesia? Iya kan itu kalau Aduh, bingung lagi, nanti dibilang sesat. Nanti dibilang sesat. kalau kita doa itu bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau tentang sholat itu kita pakai bahasa Arab. Iya, Muhammad sholat pakai bahasa sendiri, bahasa Arab. Kamu sholat kenapa nggak pakai bahasa sendiri? Kenapa kamu pakai bahasanya orang yang kamu sendiri tidak tahu apa artinya? Kalau Mas, kalau berdoa itu tergantung dari kita. Kalau kita mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, boleh saja, Mas. Boleh. Berarti boleh sholat pakai bahasa Indonesia? Kalau kita berdoa itu Aduh, yang ditanya apa? Enggak, jawabnya yes, no gitu aja ya. Apakah boleh sholat berpakai bahasa Indonesia? Yes, no.
No, Mas. Nah, sekarang Siti, kamu jangan malu jadi orang Islam. Bapak enggak turunin kameramu, jangan ke atas terus, dan lama-lama naik ke atas terus. Yang biasanya lama-lama turun tuh celana, ini kok lama-lama naik ke atas, ini tenggelam ini. Gimana kamu nih? Gini, sebentar, aduh, ini kamu macam tenggelam dalam lumpur, lama-lama makin tenggelam. Gini, Nurbaya, Ya. ada nggak di Quran perintah sholatlah pakai bahasa Arab? Ada nggak? Ya ada, Mas. Oke, tunjukkan ayatnya. Kalau ada dalam Quran, sholatlah kamu pakai bahasa Arab, saya lompat dari Monas. Lompat. Gigi saya duluan jatuh ke bawah. Ayo, silakan. Tunggu, Mas. Tunggu. Kalau membaca itu ada. Kalau sholat itu saya 13 tahun lamanya saya mendalami Quran. Lebih dari 100 kali saya khatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai ke Anas, balik lagi ke Anas, balik lagi ke Al-Fatihah, bolak-balik sampai sampulnya lepas, halamannya meretel kemana-mana. 13 tahun lamanya saya dalami, tidak ada satu titik, satu koma yang tidak saya pelajari. Bahkan saya belum pernah ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Coba tunjukkan di Quran mana ada perintah sholat pakai bahasa Arab. Monggo. Meninggal lagi saudara-saudara. Gimana Siti? Apakah kamu perlu banyak belajar lagi? Ya. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain. Oke. Baik. Kalau- Begitu aja Siti ya. Ya, kalau tentang Nabi itu tuh kalau menurut Makasih Bang Nur Bina Raja Wali, makasih Bang. kalau menurut Nur itu kalau Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu utusan Allah. Oke, Tuhan itu bahasa Indonesia ya, Nurbaya. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa Arab Tuhan itu Iya. Allah. Salah. Aduh. Bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Betul? Betul atau salah? Rob. Kalau Tuhan itu kan bahasa itu apa? Enggak. Kamu ketika memanggil Allah itu bukan ya Rob, betul enggak? Aduh, berat emang saudara-saudara, kenyataan ini memang pahit. Oke, begitu aja ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, Nurbaya ya. Nanti saya dibilangin orang nih, kamu tuh lawannya muslim-muslim awam itu. Hadapi Nandar itu, Zuma itu. Yang masalahnya mereka juga kabur-kaburan. Si Zuma sampai hari ini belum pernah berani debat dengan saya. Belum pernah sama sekali berani. Gimana? Maksudnya debat di channel saya? Hah? Oke, nanti kita kapan-kapan. Oke, gitu aja ya. Saya turunkan ya, Siti ya, Nurbaya ya. Oke, sampai ketemu lagi Siti. Ya, ya itulah teman-teman ya. Bagaimana banyak sekali orang-orang Islam awam. Ya rata-rata seperti ini yang saya temukan. Seperti si Siti tadi ini. Nurbaya tadi nih. Waduh, Siti terus sih. Gara-gara Siti Nurbaya jadi inget Siti Nurbaya. Ya, seperti itu. Dan teman-teman sekali lagi ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa follow yang ini teman-teman. Edis TV 2. Akun Edis TV yang real, yang asli hanya ada 2. Channel yang sekarang kalian lihat ini dan Edis TV 2. Hanya itu.